Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. Bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al Ustad atau Kiai Muhdor Al Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosong enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo, kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar standi Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi wasarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahwu sorofnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorofnya nggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati-pase, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bishawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya nggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil satu bab, buka kitab bab anu, tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri, mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid dulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari. Hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in. Coba, bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia. Umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari. Tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat. Biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu, Syekh Mahdi Rojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas, ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiyah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi, yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca Fathul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Mughnil Muhtaj dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil, ada manuskripnya. Nah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara.
Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtada Az-Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtada Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar. Kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Di annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Baklawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada lagi silakan. Ya, jadi kepada Ustaz Imam Arba'in, Sayyid itulah ya dulu alal itbat. Sebutan Sayyid di situ tidak menunjukkan kepada isbat, karena ada kata menarik dari Yai Imad tadi, siapapun tidak boleh menolak sebelum meneliti. Kita boleh berhusnudzon sebelum meneliti. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Badani kemungkinan besar beliau tidak menolak, karena memang beliau belum meneliti. Dan setelah ada penelitian, maka zon tidak digunakan lagi. Jangan ada tanggapan lagi? Sebentar, itu gak ada, selesai nggih? Baru yang kedua, gak ada itu lagi. Tanggapan lagi tidak ada ya? Masih ada. Berarti Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafadz Sayyid, menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah Sayyid itu hanya khusnudon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Gus Imam Arba'in ya. Gus ini Ahmad Mubarak ya. Mubarak sila. Monggo iskal mawon ya, sebentar nih. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab. Cuman yang kalau iskalkan di sini, metode yang kita bahas semua dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman ya. Niki bukan berarti kalau mengadu domba atau bagaimana, cuman ingin mengetahui metode apakah dalil kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah. Ya. Di Kitabil Mu'asir au bil qaribi minhu atau bi aqraba minhu. Jadi kitab yang paling dekat. Begini. Itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimah. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh. Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya.
bahwa pertama isbatun nasab, nasab yang jauh itu adalah bikutubin nasabi. Kalau syahadah, ikrar, apalagi itu syahadah, ikrar, sughra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi. Ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan. Ini anak Kiai Suparman. Itu namanya surah dan 2 orang saksi. Ada lagi ikrar. Ikrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak Wayuan. Anak Wayuan. Datang ke Kiai Suparman nama. Kiai Suparman lagi ceramah. Di rumah ada istrinya. Saya anaknya Kiai Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan. Enggak punya. Suami saya itu istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi. Ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya? Kata polisi. Lagi ceramah. Tunggu suami kamu. Kiai Suparman. Ceng-ceng ke polisi ya. Pak Kiai, ini anak Kiai. Nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal. Kamu ibunya siapa? Marhamah. Orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jaminah. Waduh benar Pak, ini anak saya Pak. Itu ikrar minal ab ilal ibn. Itu sah dengan ikrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan ikrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anak Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada ikrar dari Suparman. Betul, itu ikrar. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor. Jangan motor sih, nanti dimarahin. Istrinya marah-marah aja. Ternyata ya, tidak ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai, tapi ke neraka kita naudzubillah seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai. Sebutan Iya, monggo. Wow kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya, nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8, walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada, berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa. Isbat nasab untuk Agus Mubarak aja pada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten sakit. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub riq'ah, itu nomor 1. Nomor 1-nya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 UPED ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah excellencio. Excellencio itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu. Abad ke-5 kita pegang 5 ada di anahu akrab karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14. Tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada meruntuhkan abad 9 dari Baklawi itu. Berarti sepakat istifadah nggak bisa buat insoful ila. Tidak bisa.
kakek-kakek itu Ya. bisa. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al-istifadah al-mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al-mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai rif'atun nasabah bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bi kutubin nasabin. Ya, ada lagi. Nggih. Coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu apa dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrob ila madlulnya nih. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi Ilmil Ansab. Rasail. Rasail fi Ilmil Ansab Muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi Ilmil Ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riqa'ah. Riqa'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia. Ini yang abad ke-7 untuk dia. Abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah. Kalau begitu nanti orang bisa saja mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Satu monggo. Tadi kan dengan bahwa memang Habib itu sudah termardut layu balu. Ya. Kita manggilnya Pak Dir kalau lebih tua atau Pak atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi. Kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok us kadung. Walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita, oh itu Habib, tapi tetap tak panggil Habib. Itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'adzuhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu. Karena dianya mengaku Habib itu sebagai turunan Nabi. Kita panggil Bib, Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Ya, enggak. Matur suwun ingkang Iya, kathah. sami-sami. Ini baru dialog yang hangat, bagus sekali. Yang jelas sudah 5 abad setengah lebih tidak ada catatan mengenai Ubadillah. Itulah mengapa kalau pakai kitab abad sekarang ya semua orang nanti akan ngaku-ngaku semua. Terus termasuk panggilan Habib tadi, saya juga Gus masih manggil Habib itu Habib kalau ketemu gitu ya. Jadi tapi dengan niat ya karena mereka suka dipanggil Habib ya kita panggil Habib. Walaupun dengan i'tikad mereka harus dengan niat. Kalau nggak pakai niat nanti haram hukumnya. Tuh. Jangan ada cukup ya. Monggo yang berikutnya. Ya, wah, depan monggo Gus. Baik, terima kasih.
Tes. Nami kula Syaifuddin. Syaifuddin. Oke. Saya salah satu tenaga pendidik di Miftahul Jannah. Sebenarnya minta pemantapan mawon. Berdasarkan penelitian dan kajian Yai Imad, alhamdulillah kan sudah terbukti bahwa kaitannya dengan nasab Baklawi itu batal, alias tidak terbukti adanya nasab dengan Rasulullah, itu Rasulullah, dan diakui. Nah, ada beberapa golongan ataupun ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui, kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, aib bagi para habaib itu tadi, dan bukankah membuka aib mereka itu adalah golongan dosa? Ini maksud kami bagaimana pertanyaan bagaimana kami ya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ini bukanlah aib atau bagaimana, apakah nah intinya bagaimana cara menerangkan bahwa ini bukanlah sebuah aib untuk memberikan pemantapan kepada mereka bahwa kita bukan ghibah. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ustaz Syaifuddin. Yang ke berikutnya yang kedua, monggo. Oh iya, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rasid. Sekali lagi, nama saya Ali Rasid. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Qurama Abah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah berkenan hadir di tempat ini sekaligus mencerahkan bagi kita semuanya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat, karena saya termasuk khidmatul khalaik. Dan pribadi saya atas penelitian Hadratul Syekh 100% saya percaya. 100% saya percaya saya. Di samping berdasarkan ilmiah, tapi di seberang sana masih tidak mau melakukan kewajiban satu, yaitu DNA. Itu menunjukkan kebohongan. Menurut saya, yang saya tanyakan adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh nomor 3 pertanyaan yang terakhir, bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Karena itu kebohongan. Saya kiaskan dengan ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji. Sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji, saya ikroman menghormati dia. Dia menyetujui itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram tegas. Itu pendapat saya. Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibbin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami kan orang NU, Pak, jadi juga ziarah. Satu-satunya saya kasih contoh, karena banyak banget tempat di Pulau Jawa yang namanya kuburan palsu. Di antaranya, saya kelahiran Temanggung, Jawa Tengah. Lama hidup di sana, karena saya dari kecil memang di sana dan di keluarga para kiai. Setahu saya, di Semarang itu dulu tidak ada yang namanya makam Syekh Jumatil Kubro. Nggak ada.
di Semarang. Tapi belakangan ini ada makam Syekh Jumadil Kubro di situ. Kaligawe kalau nggak salah itu, di Kaligawe Semarang itu ada. Karena 2 tahun lewat, setahun yang lalu saya bersama rombongan ke sana dan sama supir diajak ke situ, dan ya jarang juga tahlilan di situ. Dengan keraguan saya, itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita ziarah ke makam-makam palsu? Nah ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita ini. Kalau sudah ada palsu, jangan diziarahin lagi. Mau saya seperti itu. Setahu saya, orang Jawa Tengah dari kecil, menurut mbah-mbah ini, bukan dalil tanpa dalil ini, maaf ini ya. Nah, maaf ini, tanpa dalil. Saya orang Jawa Tengah, setahu saya, yang namanya Syekh Jumadil Kubro, wali pertama yang masuk Pulau Jawa, ada di Gunung Merapi. Ada di Gunung Merapi. Sehingga orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu mengatakan, mbah-mbah kita, seandainya tidak ada Syekh Jumadil Kubro di Gunung Merapi, hancurlah Gunung Merapi itu. Karena di situ ditanam suatu waliullah, maka sampai sekarang masih ada sisa. Terbukti pada tahun 2008 kurang lebih, meninggalnya Mbah Marijan karena saking dahsyatnya, tapi di lokasi makam Syekh Jumadil Kubro biasa-biasa saja, tidak ada rumput yang kering, tidak ada, hijau saja. Hingga sampai sekarang saya mendengar sudah dibangun, menghabiskan biaya 2 miliar, maka dipersilakan ziarah ke sana. Itu bagaimana hukumnya ziarah ke tempat makam-makam palsu? Banyak sekali karena di sana. Termasuk di kampung saya juga pernah akan dikatakan di sini ada makam wali, tapi alhamdulillah dibantah, tidak jadi dibangun. Itu di Sindoro, di Gunung Sindoro, itu tempat saya lahir. Karena saya tahu dari kecil di situ memang ada, menurut sana makam aulia ada 2 dan akan ada 3 lagi. Salah satu ulama di sana katanya di situ ada dan akan dibangun. Bapak alam itu dari Pak Alawi atau tidak saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin kurang lebih 2 bulan saya ke sana aman. Itu saja. Sekali lagi saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar, dan para habib adalah batil, bukan dunia Rasulullah SAW. Allah Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasyim Asy'ari dari Batanghari. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang telah memberikan paparan-paparan yang selama ini saya hanya melihat melalui video, bahkan membaca tesis Kiai Imaduddin. Ya, saya punya satu itu dikasih Mbak Yai ini ya. Artinya pada hari ini saya bertemu langsung pada Kiai Imad. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih. Berikutnya, berkenaan dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan dan beberapa sanggahan-sanggahan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan rekaman ceramah Kiai Nah, Imad. ini ternyata saya paham-paham itu untuk peristiwa Baklawi dan sebagainya ini di kelompok-kelompok lain tidak begitu terdengar gitu. Mengambil ilmu Kayak seperti dari apa Muhammadiyah yang itu tidak kita membahas dengarkan, persis, apa yang kemudian telah disampaikan oleh Kiai Imad yang lain ceramah-ceramahnya. ini tidak membahas. Artinya Besok kita komunitas lanjutkan ini lagi hari ini yang di teman-teman istilahnya ceramah-ceramah yang Kiai Imad dihadapkan dan adalah orang-orang Kiai Haji Nahdien Mustafa atau orang-orang NU Mustamar. ya. Terima Dan kasih orang sudah NU itu kan berpartisipasi. yang sangat kental dengan wasatiyah dan prinsip-prinsipnya gitu. Besok kita Sehingga ini lanjutkan mohon lagi. penjelasan dari Kiai Imad Wassalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. memberikan pemahaman kepada kami-kami yang ada di daerah, terutama Tahu kami Balawi memang gitu tak gitu. Ini karena dia tuh nggak mengakui orang Indonesia, dia tuh ngakui hidupnya di Tarim.
Gini, masalahnya kita-kita ini dianggap binatang. Ya mulanya Sama mereka itu. didekatin lagi ya kan, jauhi mereka ya kan ya itu. Kan aku bilang jauhin, haram, mereka haram. Orang Jangan tuh nggak disentuh, semestinya dekat aja naik kita apes haram, gitu kawan-kawan. ya. Mesti ada apesnya. Biarin aja, suruh mendem aja sendiri. Misalnya ada kecelakaan, biarin. Jangan ada orang bantu apapun, jangan. Biar kibinnya yang gotong dia kan kayak gitu ya kan. Iya betul, yang potong suruh Yang bikin. gotong itu kibinnya ya. Perempuan-perempuan juga termakan jadi bikin perempuan. Itu kalau Habibah mati itu jembutnya di apa? Buat jimat. Camboy, mulai nih Camboy. Nanti ada orang panas di bawah. Nanti hostnya kewalahan nih hostnya. Ada yang panas nanti di bawah, kepancing. Enggak, dulu tuh pernah ada kejadian di mana orang meninggal nggak boleh disolatin sama para Balawi ini. Akhirnya masyarakat jadi ikut-ikutan tuh nggak mau nyolatin. Pernah lu ada kejadian dulu. Oh iya, di Jakarta itu ya. Iya. Jahanam mereka ya, fardu kifayah itu di. Iya, jangan diikutin, suruh mereka tuh dikumpulkan. Jangan minta bantuan sama warga. Ngapain Tapi kalau yang akhirnya- susah-susah minta bantuan setelah enak dia dengan senyum-senyum. Akhirnya itu dimakamkannya sama orang suku dinas kelurahan, suku dinas dari kelurahan. Jahanam itu jahat itu orang. Ya seperti ini aja lah kawan-kawan. Nanti kalau mereka mati pun jangan dikubur kan kayak gitu. Itu Ya kibin-kibin mati. dibakar atau dibuang ke laut, Camboya. Kalau kibin-kibin mati itu kita buang bangkainya ke Tarim sana kawan-kawan. Kalau kibin-kibin yang mati, jangan dikubur di sini. Kan kayak gitu Iya, ya. iya betul. Kita buang bangkainya ke Tarim. Kibin-kibin itu ya. Ya, dilempar aja. Kata Bucek, narasinya Bucek gini, aku sih nggak cinta sama istriku, sama cinta sama Abaib, katanya gitu kan Gokong semalam. Debat sama Olala itu. Dulu itu Filmnya aku ya waktu muda itu kerjaanku wis mabuk-mabuk karo Balawi ya. Makanya Masa tahu sih? aku apa karakternya Kabib itu kan. Ya Sering parek kan Kang ngumpul. Gokong kan tetangganya, jadi kan tahu Nah, wataknya. maksudnya koncoan Mbak Kabib itu loh, tuwuh runtang-runtung, mendem bareng kan. Ini Camboya nggak ngerti, Cambo mendem itu apa, ngerti nggak? Mabok gitu. Iya, aku tukang mendem kok. Aku lebih Bahkan aku dulu itu ya, kawan-kawan. tahun 97 itu awal-awalnya sabu itu ya, dulu orang mengatakan SS kan ya. Hmm. Itu Kabib itu yang bawa itu kan, aku dikasih itu kan. Ini mas, ada barang baru mas gitu. Mau menikmati Oh, dah. berarti mereka tuh itu pengguna narkoba ya, Kang Gokong? Loh, kebanyakan Balawi itu pemakai. Oh, pantesan Makanya dia itu. tuh nipu yang nggak malu. Apa maksudnya? Di di apa? Di Surabaya. Jadi Kiai Hamdan itu tidak kan?